menerima kami. Ini hari yang bagi saya penuh rezeki, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan Pemda yang saya merasakan penuh kasih sayang dan membuka pintu seluas-luasnya untuk kami datang. Terima kasih. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk melanjutkan apa yang dipesankan oleh pemerintah tingkat nasional, Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Pertama, kita harus memahami posisi kita di dalam konfigurasi nasional. Sulawesi Barat provinsi yang muda, ke-33. Waktu ini dibentuk, saya kepala seksi pada waktu itu tahun 2004, dibahas dari 2002 kurang lebih undang-undangnya. Pak Untarto dikirim ke sini, jadi Bapak dan Ibu dulu banget itu. Sulawesi Barat itu ya ngeri-ngeri sedap kalau orang dikirim ke sini, karena jalannya jauh dari Makassar, pesawat masih jarang-jarang sekali, dan alhamdulillah sekarang pertumbuhannya luar biasa. Tidak menyangka bisa tumbuh secepat ini. Tepuk tangan. Karena saya tahu persis 19 tahun yang lalu seperti apa. 2004 Pak Untarto masuk, kemudian posisi kedua Pak Samsul Arif Rifai, Sulawesi Selatan, kemudian jadi Pak Anwar. Pak Anwar selesai, masuklah Pak Carlo Briktewu. Pak Carlo di sini, saya di Gorontalo. Jadi saya ini spesialis di Sulawesi, daerah-daerah baru. Gorontalo provinsi ke-32, dikirim lagi saya ke sini ke provinsi 33. Mudah-mudahan besok gak dikirim ke Kaltara provinsi 34. Jadi pertumbuhannya luar biasa. Pak Carlo, kemudian Pak peradaban 4.0 itu peradaban yang saat ini dianggap tertinggi di dunia, di mana kehidupan sangat tergantung teknologi. Coba Pak, saya sudah pasang kayu ini. Dulu waktu nggak punya handphone kan nggak apa-apa ya Pak Sida, nggak apa-apa. Telepon rumah, pergi nggak bawa handphone nggak ada masalah. Sekarang kata beliau, Pak Zudan, kalau handphone saya ketinggalan di rumah, saya nggak bisa apa-apa. Kalau dihubungi Pak Bupati nggak bisa gitu ya. Iya, itu satu. Tapi yang lebih penting bukan itu. Apa Pak Sekda? Istri saya tahu password handphone saya. Itu yang lebih membahayakan. Untuk tanaman dari sumber air yang ada, kalau airnya kering dia pindah, binatangnya habis dia pindah, lahirlah masyarakat nomade. Di Indonesia masih beberapa daerah seperti itu. Naik sedikit ke masyarakat agraris, itu masyarakat 2.0. Jadi sebelum ke 4.0 lewat 2.0 dulu, 60% masyarakat kita di Sulawesi Barat kurang lebih adalah masyarakat agraris di 2.0. Mulai bertempat tinggal menetap, mulai bertani, bercocok tanam, termasuk bertani itu ya berkebun, berikan, beternak, itu jadi satu paket. Itu kurang lebih 50-60%. Nah di situ, di kelompok ini masih ada yang tidak bisa membaca dan tidak mau sekolah. Di kelompok agraris ini harus kita pahami. Maka kalau di kelompok masyarakat agraris ada anak tidak sekolah, ada orang tua tidak bisa membaca, itu hal yang memang sedang berpindah dari masyarakat 1.0 ke masyarakat 2.0. Itu harus kita pahami. Maka butuh upaya keras, extraordinary, butuh affirmative action, butuh tindakan khusus. Angka putus sekolah. Keempat, kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Kelima, tolong dijaga inflasi. Inflasinya kita termasuk bagus. Jadi kalau kita lihat 4 skor yang pertama, stunting kita tinggi. Jadi stunting itu salah satunya disebabkan karena perkawinan anak. Jadi kita tampaknya Bapak dan Ibu
Pak Bupati, Bu Wakil mohon izin, Bu Ketua PKK, kedua Pak Sekda, kita harus kampanyenya agak ekstrim kepada untuk mencegah anak-anak yang kawin muda ini, untuk mencegah agar tidak terjadi kawin muda. Kan selama ini kampanyenya halus kita ya, sering ngomong di anak SMA, anak-anak jangan kawin muda. Kalau kawin muda nanti anakmu akan mengalami kekurangan, ya kan? Tumbuhnya tidak bisa bagus. Itu mungkin mereka nggak paham. Barangkali Bapak dan Ibu, kampanye kita harus agak ekstrim. Kalau ada yang mau kawin muda, silahkan kalau kalian mau kawin muda, tapi resiko tanggung sendiri, anakmu akan bodoh dan cacat. Ngomongnya gitu. Yang kenceng. Diulangi, kalau kalian mau kawin muda, resiko tanggung sendiri. Anakmu akan bodoh, lahirnya akan cacat. Untuk menyelesaikan stunting itu harus diberi asupan makanan yang bergizi, protein, telur, susu, daging, makanan yang rutin, termasuk untuk yang menggemukkan nanti diukur tiap 3 bulan, 6 bulan. Nanti lingkar kepalanya, lingkar lengan, lingkar perut, lingkar kaki, berat badan itu diukur. Nah, untuk nambah itu minimal harus telur 2 tiap hari. Telur itu satu rak kalau nggak salah 53.000 ya. Berarti satu telur itu ya 2.000-an. Kalau 2 telur 4.000. Tambah susu, tambah beras. Saya tanya ke teman-teman yang di Satgas, 1 bulan itu untuk mengangkat anak agar tidak stunting itu habis kurang lebih 160.000. Satu anak 160.000. Jadi nggak terlalu mahal. Jadi kalau Bapak dan Ibu para ASN di sini ingin menjadi bapak asuh, sebulan hanya keluar uang 160.000. Kalau mau lebih bagus lagi, keluarkan 200.000. Kalau mau lebih keren lagi, Bapak dan Ibu sisihkan 10.000 sehari, sebulan 300.000, itu bisa anaknya cepat naik berat badannya. 300.000 menyelamatkan satu anak. Kalau rokok itu sebungkus berapa Bapak dan Ibu? 30.000, 35. Nah oke lah, sekarang Bapak dan Ibu tetap merokok. 30.000 tapi separuh aja belinya, setengah bungkus 15.000. Jadi yang 15.000 untuk membakar mulutnya sendiri, yang 15.000 itu sedekah untuk membakar dosa-dosanya. Jadi kalau 15.000 2 jam aja, jam 8 sampai jam 10. Hari Selasa anak tidak sekolah, Zoom. Hari Rabu perkawinan anak-anak, Zoom. Hari Kamis nanti untuk kemiskinan ekstrim, Zoom. Terus silakan. Nanti Ketua Satgas mengatur waktu. Saya akan rutin dengan Pak Bupati, Bu Wakil, kita berkomunikasi mencari solusi ini terus menerus. Didukung oleh Forkompimda, didukung oleh berbagai perusahaan untuk CSR-nya kita akan bersama. Saya optimis Bapak dan Ibu dengan ketelatenan. Orangnya bernama Subur. 4 teman-teman. Saya koreksi. 1 orangnya bernama Sabar. Yang kedua orangnya bernama Subur. 3 orangnya bernama Ikhlas. 4 ini yang penting, orangnya bernama Selamat. Jadi kalau kita sabar, kita syukur, kita ikhlas, kita akan selamat. Jadi teman kita itu nggak bisa kita merubah pemerintahan 2 hari jadi, nggak bisa. Sabar. Kita ajak bicara, kita temui. Kalau belum mau, biasanya ini terjadi di jajaran anak tidak sekolah. Disuruh sekolah nggak mau, alasannya nggak punya biaya. Alasannya diminta kerja oleh orang tua yang sabar. Kita terus nanti Pak Kepala Desa membantu di situ. Diajak mereka bersyukur masih sehat. Karena apa Bapak dan Ibu? Kalau tidak sekolah itu akan terjadi kemiskinan yang terus menerus.